Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kita tentang keseimbangan kimia. Di sini saya punya 3 catatan. Jika reaksi dibalik, nilai K-nya menjadi seperkanya. Jika reaksinya dikalikan dengan X, nilai K-nya menjadi K pangkat X. Jika reaksinya dijumlahkan, artinya kita menyali beberapa reaksi kita jumlahkan, maka nilai K dari masing-masingnya itu kita kalikan. Kita coba lihat penjelasannya. Misalnya saya punya contoh seperti ini. H2 dalam bentuk gas ditambah I2 dalam bentuk gas, reaksi setimbang menjadi 2 HI dalam bentuk gas. Misalkan nilai K-nya di sini adalah 4, seperti itu. Bagaimana apabila yang ditanyakan dalam posisi seperti ini? 2 HI dalam bentuk gas, reaksi setimbang menjadi H2 dalam bentuk gas, ditambah I2 dalam bentuk gas. Bagaimana nilai K-nya? Nah, perhatikan posisinya. H2, I2 awalnya ada di sebelah kiri, ini sekarang ada di sebelah kanan. 2HI yang ada di kanan, sekarang posisinya ada di sebelah kiri. Nah, ini dikatakan reaksinya dibalik. Tadi dijelaskan di atas kalau dibalik maka nilai K-nya menjadi seperka. Maka untuk reaksi ini nilai K-nya menjadi 1/4. Gitu ya. Nah, kondisi kedua, bagaimana kondisi kedua? Apabila reaksinya dikali, saya masih pakai reaksi yang sama, H2 dalam bentuk gas ditambah I2 dalam bentuk gas, reaksi bolak-balik menjadi 2 HI dalam bentuk gas. Misalkan nilai K-nya juga 4. Bagaimana kondisinya begini? Setengah H2 dalam bentuk gas ditambah setengah I2 dalam bentuk gas, reaksi bolak-balik menjadi HI dalam bentuk gas. Bagaimana nilai K-nya? Kita perhatikan H2 I2-nya datanya di kiri, ini juga tetap di kiri. HI-nya di kanan, ini juga tetap di kanan. Bedanya ini 1, ini setengah, ini 1, ini setengah, ini 2, ini 1. Berarti reaksi ini dikali setengah dari yang di atas, dikali setengah dari yang di atas. Maka nilai K-nya menjadi 4/4. Atau kalau mau disederhanakan, 4/4 itu kan akarnya 4. Maka nilai K untuk reaksi ini adalah 2. Seperti itu yang dimaksud apabila dikali X, maka nilai K-nya menjadi K pangkat X. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau reaksinya dijumlahkan? Saya punya contoh seperti ini misalnya. CO ditambah setengah O2, reaksi bolak-balik menjadi CO2, nilai K-nya misalnya 4. Kemudian ada reaksi lagi, H2O dalam bentuk gas, reaksi bolak-balik menjadi H2 ditambah setengah O2, misalnya nilai K-nya 6. Nah, ini hanya permisalan. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan nilai K-nya seperti ini? CO ditambah H2O, reaksi setimbang menjadi CO2 ditambah H2. Bagaimana nilai K-nya? Nah, ini yang kita lihat. Nah, sama halnya kayak kita bicarakan termokimia kemarin. Saya mulai dari sini. Ini ada CO. Yang ada CO-nya ada di reaksi pertama. Ini di kiri, ini juga di kiri. Berarti sama. Berarti tetap. Tidak dilakukan apa-apa. Ya, berarti di sini tetap.
CO yang diminta 1, di sini juga 1 datanya, berarti nggak ada masalah dikali 1. Yang berikutnya, sudah ini saya pindah ke sini, H2O. H2O-nya di kiri sebelum tanda panah ini datanya juga di kiri. Berarti sama, tetap. Ya. Yang diminta 1, datanya juga 1, maka dikali 1. Nah, sehingga kalau saya tulis ulang reaksinya berdasarkan data saya di sini, berarti CO ditambah setengah O2, reaksi bolak-balik menjadi CO, nilai K-nya tetap tidak berubah, gitu ya, karena tidak kita lakukan apa-apa. H2O juga sama, H2O reaksi bolak-balik menjadi H2 ditambah setengah O2, nilai K-nya juga 6 karena kita tidak melakukan apa-apa, tetap dengan dikali 1, tetap dengan dikali 1. Ini posisinya berseberangan kiri dengan kanan, maka saya sederhanakan. Apabila ini dijumlahkan, CO ditambah H2O, reaksi setimbang menjadi H2 ditambah CO2, ya. Setelah saya jumlahkan, perhatikan reaksi ini sama hasilnya dengan reaksi ini, ya, reaksi ini hasilnya sama dengan reaksi ini, maka nilai K-nya itu adalah, seandainya ini saya anggap K1, ini saya anggap K2, maka K1 ini saya kalikan dengan K2. K1-nya 4, K2-nya 6, maka hasilnya 24, gitu ya. Nah, cuman yang harus diperhatikan adalah reaksi ininya, kondisi ininya, tetap dikali 1, tetap dikali 1. Apabila ada perubahan, misalnya dia dibalik, misalnya dia dikali, maka aturan ini tetap berlaku sama, gitu ya. Jadi kalau ada yang dibalik atau dikali, maka aturan 1 dengan aturan 2 juga tetap berlaku untuk reaksi yang di bawah. Itu saja mungkin penjelasannya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.